Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Selamat datang di webinar Menata Hati yang Terluka. Masya Allah, Alhamdulillah ada 799, 801 ya, terus nambah lagi ya, luar biasa. Selamat datang kepada bunda-bunda semuanya, kakak-kakak yang sudah hadir. Suaranya nggak kedengeran. Oh, apa iya? Suaranya nggak kedengeran ya? Coba, boleh. Kedengeran banget. Suaranya kecil banget. Wah, beda-beda ya jawabannya ya. Mungkin boleh dicek lagi di masing-masing Zoom-nya ya. Mungkin volumenya yang kurang dikencengin lagi, dikerasin lagi. Karena untuk sebagian orang katanya suaranya jelas, bersih, aman, normal ya. Insya Allah. Suaranya yang kecil, mungkin boleh dicek lagi volumenya ya. Jelas banget, jelas banget. Nah, kenapa bisa ada yang jelas, ada yang nggak jelas? Silahkan dicek lagi ya, buat yang nggak jelas ya. Atau mungkin sinyal, betul, mungkin sinyal ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Kak Ayu, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi, teman-teman, ini kepada yang baru bergabung, sekarang sudah ada 835, luar biasa ya. Padahal baru aja saya sebut 800, sekarang udah nambah 35 orang, 36 orang, luar biasa antusiasme malam hari ini ya. Kita akan belajar materi dari Bunda Anik. Masya Allah. Oke, kalau sudah jelas, sekali lagi selamat datang di webinar Menata Hati yang Terluka. Ya, sudah siap? Silahkan teman-teman dikondisikan ya. Kalau gitu izin saya buka kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kakak-kakak semuanya, bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan kita dengan mengucap syukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Ya, tidak lupa juga solawat dan salam selalu kita sertakan, kita curah limpahkan kepada junjunan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang baru bergabung, saat ini sudah ada 871. Masya Allah, luar biasa antusiasmenya ya, teman-teman yang semangat banget belajar pada hari ini ya. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda? Izin saya panggil teman-teman ya, agar serentak semuanya. Ya, ini tertuju untuk bunda-bunda, untuk kakak-kakak, untuk semuanya yang hadir. Izin saya panggil teman-teman ya. Insya Allah tembus 1000. Amin, amin, amin ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Hatinya gimana kabarnya? Aman hati ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat jiwa raga. Hatinya lagi nggak aman. Pantesan ada di Zoom malam ini. Alhamdulillah ya. Masih lagi sedih. Pakai Y lagi tuh. Lagi sedih katanya. Masya Allah. Lagi sedih. Hari ini kita belajar untuk bisa lebih mengobati diri sendiri ya. Nanti bunda-bunda, kakak-kakak, teman-teman semuanya, kalau ada yang mau nangis, gak apa-apa. Nangis aja, dinangisin aja. Biar perasaannya rilis ya. Karena nanti akan ada ini materi yang ngasih tahu kita gimana sih cara kita mengontrol hati kita yang lagi nggak baik-baik aja. Ya.
Lagi sakit drop, Masya Allah. Semoga yang sedang sakit semuanya segera Allah sembuhkan ya. Syafakillah kakak-kakak, bunda-bunda yang sedang sakit, baik jiwanya, raganya, dompetnya mungkin. Enggak ya, kalau dompetnya insya Allah ya. Sehat banget ya dompetnya ya. Saya doakan dompetnya biar sehat-sehat. Baik, boleh dong sedikit spill sedikit aja kenapa bunda-bunda kakak-kakak semuanya hadir pada sesi kali ini? Boleh motivasinya apa sih? Mau hadir hari ini, mau belajar? Sambil saya izin mengingatkan ya, untuk teman-teman semuanya diharapkan on kamera jika tidak berhalangan. Dan saat on kamera silahkan berpakaian yang rapih, yang sopan. Kondisi ruangannya silahkan juga apa namanya, dikondisikan ya, agar tidak terganggu mungkin ya. Boleh izin dulu sama pasangannya, izin sebentar melipir untuk di kegiatan hari ini biar tidak diganggu dulu ya. Dititipin dulu mungkin anaknya sama bapaknya. Kayak ingin charge hati, ingin charge ilmu, Masya Allah, keren ya. Ingin lekas move on, wow. Pengen bisa menata hati, betul ya. Insya Allah hari ini materinya akan membahas tentang bagaimana kita bisa menata hati kita. Ingin sembuh, oke, Insya Allah ya. Malam hari ini semuanya sedang berikhtiar untuk bisa sembuh dari keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja dan insya Allah Allah akan segera menyembuhkan ya. Allah melapangkan hati ya karena ikhtiar kita hari ini, ikhtiar kakak-kakak hari ini ya hadir di sini. Nah, baik. Sambil nunggu on cam yang lain, silakan dipakai background zoom-nya. Jangan lupa. Sambil saya izin perkenalan, ya. Barangkali belum pernah ketemu saya. Izin memperkenalkan diri, bunda-bunda, kakak-kakak. Nama saya Ayu Triara. Insya Allah akan menemani bunda lagi. Hari ini akan menemani galaunya bunda-bunda. Akan menemani kegelisahan bunda-bunda, ya. Jadi sekali lagi, salam kenal semuanya. Insya Allah. Izin juga mengingatkan, teman-teman diharapkan hadir dan aktif selama kegiatan, hadir hingga akhir. Karena apa? Karena yang pertama, nanti di akhir akan ada informasi penting yang akan disampaikan. Kemudian akan ada kabar baik. Apa kabar baik ya? Kabar baiknya, jadi nanti untuk peserta yang aktif, untuk peserta yang on kamera dari awal sampai akhir, akan kita bagi-bagi voucher Shopee ya. Masing-masing sebesar 50.000 untuk dua orang peserta yang beruntung yang dipilih Allah malam hari ini ya. Jadi untuk teman-teman silahkan antusiasnya. Ini kan ada 958 peserta. Masya Allah terharu ya. Sebentar lagi kita ada tembus 1.000 insya Allah ya. Untuk teman-teman semua akan ada voucher sebesar 50.000 untuk dua orang yang beruntung. Jadi diharapkan on kamera sudah pasti, kemudian juga terlibat aktif ya nanti ya. Dan sampai akhir hadir ya, seperti itu. Izin off kamera, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa on kamera, karena dengan teman-teman on kamera sampai akhir, itu berarti teman-teman berkesempatan menjadi orang yang beruntung yang mendapatkan 50.000 voucher Shopee ya hari ini. Mau nggak? Mau? Boleh di komen dulu mana maunya. Berarti siap berkomitmen sampai akhir ya. Mau banget tuh kan. Siapa tahu voucher 50.000 ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang bermanfaat ya. Mau dong, mau banget, Masya Allah. Kalau gitu udah siap ya? Udah siap? Siap mendengarkan materi, menerima materi malam hari ini dari bunda kita yang sangat famous, Bunda Anik ya.
Siap banget, Masya Allah. Kak Jia dari Bandung siap, katanya tuh. Ada yang dari Lombok juga siap. Oke, kalau gitu, kalau sudah siap, kita langsung aja belajar materi dari Bunda Anik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah ya. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah kawan-kawan semua, salam kenal dari saya yang kayaknya masuk ke sini dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya banyak, bukan semuanya. Mungkin ada beberapa yang saat ini kondisinya lagi tenang gitu ya, lagi baik-baik saja gitu. Tapi juga mungkin beberapa dari kawan-kawan yang kondisinya memang ikut Zoom ini memang sedang dalam keadaan sedang gelisah, mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi mungkin ngelihat trailernya di awal atau ngelihat cuplikan film perjalanan pembuktian cinta itu udah nggak kerasa kayak udah ke-trigger gitu ya, atau terpicu atau jadi pengen nangis atau kerasa capek banget gitu. Apapun nanti, insya Allah kalau kawan-kawan ngerasain kayak pengen nangis, izinkan aja ya. Kalau kawan-kawan pengen tiba-tiba dalam perjalanan ini kayak dadanya nyesek gitu, ya udah diizinkan untuk dikeluarkan, untuk dirilis, untuk diterima. Kalau mau nangis juga nggak apa-apa gitu. Kadang yang bikin nyesek itu karena ketika mau nangis aja ditahan, tidak diizinkan gitu ya. Baik, Bismillah. Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita bisa bareng-bareng di sini. Semoga Allah jadikan malam hari ini adalah salah satu wasilah ikhtiar kita untuk lebih punya prasangka baik lagi sama Allah, lebih pulih lagi, lebih lapang lagi hatinya, lebih tenang lagi batinnya, lebih damai lagi menjalani setiap episode yang Allah kasih. Dan semoga apa-apa yang kita sharingkan, pelajarin bareng, yang kita diskusikan malam hari ini, itu menjadi apa ya, hal yang Allah ridhoi gitu. Jadi Allah tuh suka banget sama hamba-hambanya yang rajin membersihkan, minal mutatahirin, yang rajin bersih-bersih. Nah, artinya bersih-bersih ini bukan berarti hanya bersih-bersih soal rumah gitu ya kawan-kawan ya. Tapi membersihkan kondisi hati, membersihkan apa ya, penyakit-penyakit hati. Kayak penyakit hati itu bukan hanya tentang sombong atau ria, ujub, bukan hanya itu. Penyakit hati itu banyak macamnya. Salah satunya sombong ya. Sombong itu bukan hanya merasa bahwa oh, aku punya ini loh, dirimu punya itu, enggak, bukan hanya soal itu. Tapi sombong itu juga merasa diri kita kadang lebih baik daripada orang lain. Atau juga justru sebaliknya, merasa kehidupan kita tidak beruntung gitu. Merasa kehidupan kita kayak kenapa sih Allah kasih banyak banget masalah, kok tidak seberuntung itu, tidak seberuntung ini, dan sebagainya gitu ya. Itu adalah bagian dari salah satu penyakit-penyakit hati. Jadi memang penyakit hati ini banyak banget kawan-kawan. So, semoga Allah ridhoi ikhtiar kita hari ini sebagai bagian dari proses tazkiyatun nafas, proses pemulihan jiwa, menata lagi hati yang sedang terluka gitu ya. Semoga Allah bisa benar-benar ngasih banyak curahan rahmat malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai sharingnya 1 jam ke depan, seperti biasa, kalau kawan-kawan yang udah biasa ikut Zoom bareng saya, insya Allah udah terbiasa. Kita doa dulu di awal ya, supaya Allah lembutkan hati kita, Allah bukakan petunjuk buat kita, Allah lapangkan batin kita. Bismillah, kita doa dulu sama-sama kawan-kawan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa nawwartal arda binuri syamsik abadan ya Allah. Duhai Allah, wahai zat yang maha menatap, wahai zat yang maha tahu segala isi hati, wahai zat yang maha tahu segala isi lintasan di pikiran diri ini. Allah, Engkau yang maha tahu ya Rabb, seberapa babak belurnya diri ini. Engkau yang maha tahu ya Rabb, seberapa ingin diri ini melangkah dengan hati yang lapang, dengan kaki yang ringan, dengan jiwa yang tenang. Dan Engkau juga yang paling tahu seberapa diri ini ingin melepaskan semua rasa sakit yang ada, semua rasa marah yang ada, semua rasa kecewa yang ada. Dan ternyata itu tidak mudah ya Rabb, jika bukan dengan pertolongan-Mu. Ternyata rasa lelah yang hamba rasakan itu tidak akan semudah itu ya Rob, untuk digantikan dengan rasa syukur yang bertubi ketika bukan karena hidayah-Mu. Ternyata rasa sakit yang hamba rasakan tidak dengan semudah itu ya Rob, untuk hamba bisa melepaskan dengan pemaafan yang sebenar-benarnya, dengan tidak ada lagi rasa marah ketika mengingat kejadian itu. Dan ya Rob, hanya dengan rahmat-Mu lah hamba bisa pulih ya Rob. Engkau yang maha tahu ya Rob, seberapa banyak perjalanan di dalam diri hamba, di dalam kehidupan hamba yang sempat menggores hati hamba. Seberapa banyak harapan-harapan hamba yang dipatahkan oleh dunia. Seberapa banyak rasa kecewa yang selama ini hamba tutup rapat-rapat. Maka Allah izinkan hari ini, malam hari ini, lembutkan jiwa kami. Turunkan sebanyak-banyaknya rahmat-Mu untuk membasuh semua luka yang ada, untuk meringankan semua dada yang sesak, untuk meringankan semua langkah yang berat, untuk mengangkat semua beban yang ada di pundak. Allah, semoga kami tergolong menjadi perempuan-perempuan yang selalu merasa diberkahi, perempuan-perempuan yang bersyukur tanpa harus memaksakan kehendak yang kami inginkan. Perempuan-perempuan yang jiwanya tenang, meskipun kadang menjalani fitrahnya tidak mudah. Perempuan-perempuan yang jiwanya lapang, batinnya damai, meskipun kadang jalan kami tidak selalu mulus seperti yang kami harapkan ya Rabb. Allah, temani langkah kami, lembutkan hati kami, basuh semua luka yang ada, angkat semua beban yang ada. La haula wa la quwata illa billah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana bi asraril Fatihah. Bismillah kawan-kawan. Semoga Allah ridho dengan langkah kita malam hari ini. Semoga kita sharing malam hari ini bukan hanya sekedar kita tambah ngerti secara secara pemahaman, tapi juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Allah juga ngasih ketenangan batin yang membuat kita jadi ringan. Malam hari ini tidurnya nyenyak, besok pagi ngejalanin aktivitas dengan hati yang lapang gitu. Semoga Allah karuniakan itu semua. Jadi saat kita belajar itu bukan hanya kita just to know, bukan hanya kita belajar hanya untuk sekedar tahu secara kognitif, tapi semoga kita bisa mengaplikasikan dan menjadi salah satu cara, the way of life, salah satu cara kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena kawan-kawan, belajar tentang kehidupan tuh adalah pelajaran seumur hidup ya. Selama kita masih bernafas, maka kita terus menyelami diri ini, kita terus belajar tentang bagaimana agar diri ini hati ini nggak geser-geser, gimana merangkai hati yang terluka, gimana saat hati patah. Itu yang pelajaran yang kalau saya bilang tuh tidak ada tamat-tamatnya. Jadi makanya memang sebenarnya
healing journey itu adalah perjalanan seumur hidup. Perjalanan yang nggak akan selesai dengan satu kurikulum, nggak akan selesai juga dengan apa ya, dengan bertambahnya usia kita gitu. Kita juga mesti belajar banyak hal. Oke, sebelum kita lanjut, saya boleh cek sound dulu. Suara saya apakah aman? Boleh kasih jempol begini di yang open cam? Kalau aman? Oke, aman ya. Bismillah. Baik, bismillah kawan-kawan. Kita akan malam hari ini akan ngebahas tentang menata hati yang terluka. Oke, by the way, kawan-kawan punya luka? Lukanya jenis luka apa? Lukanya kenapa? Lukanya luka pada siapa? Boleh komen dulu dong di kolom chat. Buahnya, Masya Allah. Saking mau bilang banyak itu sampai buahnya gitu ya. Punya. Oke. Normal ya. Suami, anak. Oke. Suami. Mantan suami. Oke, suami. Oh, rata-rata suami ya? Ayah, ibu ada juga ya yang orang tua. Teman kerja. Oke, suami. Masya Allah, itu adalah tanda ya kalau Anda punya luka yang cukup dalam sama suami, berarti tandanya Anda sayang banget tuh. Anda bucin banget sebenarnya tuh. Gitu. Sebenarnya bucin banget sama beliau tuh. Jadi eh yang butuh kita sadari adalah orang yang menaruh luka paling dalam di dalam hati kita itu adalah orang yang paling kita cintai. Gitu. Orang yang biasanya apa ya, menggoreskan luka paling dalam itu adalah orang yang paling kita cintai. Jadi itu yang harus kita sadarin dulu. Makanya kenapa kita sakit, bisa jadi karena memang rasa cinta kita terlalu berlebih atau terlalu besar buat beliau gitu. Maka sekarang kita akan belajar memposisikan cinta atau perasaan sayang kita itu pada porsi-porsi yang tepat. Sehingga cinta yang ada, the power of love, kekuatan cinta itu aslinya kan menumbuhkan ya, growing, membuat kita bertumbuh, bukan untuk membuat kita semakin apa ya, terluka atau ngebuat kita semakin jadi ngedrop gitu. Nah, ketika ngebuat cinta itu jadi kayak membuat kita semakin mati, semakin gak karu-karuan, bisa jadi ada porsi yang overdosis mungkin gitu. Karena kekuatan cinta tuh sebenarnya luar biasa banget gitu. Kekuatan cinta orang tua sama anak gitu ya, itu kan sebenarnya luar biasa asal dalam porsi yang pas. Tapi kalau berlebihan sampai jadi posesif itu juga jadi bahaya gitu. Jadi sebenarnya kita akan berlatih mengelola perasaan-perasaan di dalam hati kita itu dalam porsi yang pas, dan kita belajar menempatkan di tempat yang tepat gitu. Jadi kenapa kadang kita itu hatinya terluka gitu ya? Kenapa sih orang itu hati terluka, atau apa sih definisi orang yang hatinya terluka gitu? Hati yang terluka itu adalah kondisi hati di mana kita sebagai manusia itu masih belum bisa memaknai kejadian-kejadian yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Jadi hati itu jadi terluka karena yang kita lihat adalah bukan kebaikan dari kejadian itu, tapi yang kita lihat adalah rasa sakit dari kejadian tersebut. Ya, jadi apakah sebenarnya kejadian itu memang benar-benar melukai hati kita gitu? Faktanya kawan-kawan, sesuatu kejadian di luar diri kita atau suatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini itu bersifat netral, bersifat apa ya? Bersifat netral gitu. Bersifat netral itu artinya ya tidak ada asumsi gitu. Dan pikiran kita lah yang mengasumsikan, oh ini mau jadi luka atau enggak. Maka itu yang terjadi kenapa kadang responnya sama atau suatu kejadian di luar diri kita itu sama, tapi penerimaannya masing-masing orang antar orang itu berbeda. Semisal seperti ini, ada satu orang tua mendidik anaknya dengan cara yang sama. Jadi punya 3 anak misalnya, anak yang pertama dididik dengan cara dibanding-bandingkan misal, atau didisiplinkan dengan cara yang menurut anak pertama kurang nyaman sehingga menjadi luka batin. Tapi anak yang kedua juga sama.
porsinya persis, cara mendidiknya sama, tapi yang kedua penerimaannya berbeda. Jadi menganggap bahwa oh orang tua saya mencintai saya dengan cara seperti ini gitu. Jadi kadang kejadiannya sama atau kejadian di luar diri kita itu sama gitu ya. Tapi penerimaan atau bagaimana respon kita masing-masing orang itu berbeda terhadap suatu kejadian. Nah, di sini yang dikatakan bahwa hati yang terluka itu adalah sebenarnya adalah hati yang masih sedang belum bisa memaknai gitu. Memaknai kondisi kebaikan di dalam kejadian yang Allah takdirkan di dalam hidup kita. Jadi gitu kawan-kawan. Contoh nih, ada anak lari-lari gitu. Ada orang yang meresponnya biasa aja, ada orang yang meresponnya ngereok. Gitu. Nah itu kan responnya masing-masing aja yang berbeda karena sesuai bagaimana perjalanan hidupnya atau sesuai kondisi saat itu. Gitu. Tuh ya, jadi itu kondisinya kawan-kawan. Contoh gini ya, ada anak-anak lari-lari. Terus ada tiga ibu waktu itu di situ. Ibu yang pertama marah-marah. Kenapa? Bisa jadi beliau sedang lelah, sedang capek, akhirnya merespon anak yang lari-lari itu dengan cara marah. Tapi ada ibu yang kedua yang ngelihat anak lari-lari dan justru santai aja, tidak merasa terganggu. Ada juga respon ibu yang ketiga yang ngelihat anak lari-lari justru tersenyum dan merasa terhibur dengan anak tersebut gitu. Artinya apa? Kejadiannya sama, tapi persepsi kita terhadap kejadian itu berbeda-beda. Dari sini bisa dipahami ya, bahwa kejadian di luar diri kita itu aslinya bersifat netral. Tapi masing-masing diri kita lah yang memberikan asumsi, memberikan penilaian terhadap suatu kejadian. Maka hati yang terluka itu adalah hati yang masih belum bisa melihat kebaikan atau hikmah-hikmah di balik kejadian yang sudah Allah takdirkan pada kita. Gitu. Itu aja kawan-kawan. Dan kenapa sih hati itu terluka? Apa sih penyebab hati itu terluka? Yang pertama, hati yang terluka itu karena kita melekat sama dunia. Artinya kita dipatahkan atau kecewa kepada dunia. Dunia itu siapa? Dunia itu ya dunia. Dunia itu sesuatu yang ya di sekeliling kita, pasangan, orang tua dan lain sebagainya, itu kan semua dunia gitu ya. Jadi di saat kita punya harapan yang terlalu besar, maka sebenarnya disitulah kita sedang menyiapkan diri untuk kecewa yang mendalam. Orang yang paling membuat kita kecewa adalah orang yang paling kita cintai. Dan kita akan kecewa ketika kita punya harapan atau ekspektasi yang begitu tinggi terhadap suatu kejadian atau terhadap seseorang. Semisal, case tentang kasus tentang perselingkuhan, semisal. Orang-orang yang kasus tentang perselingkuhan itu kenapa menjadi luka banget gitu ya, atau susah banget untuk awal move up-nya gitu, untuk bangkitnya, karena ekspektasinya kan kita membangun rumah tangga itu lurus, damai, tenang gitu. Dan semakin Anda menyadari bahwa kayak oh suamiku nggak mungkin deh aneh-aneh gitu ya, semakin berpikir seperti itu, maka ketika ada kondisi seperti itu tuh sakitnya malah double-double gitu. Itu kan kawan. Jadi di saat kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, maka sebenarnya disitulah kita bersiap untuk kecewa. Gitu. Karena sebenarnya kekecewaan itu atau hati yang terluka atau sebab kecewa itu karena kita sendirilah yang membuat standar atau ekspektasi tinggi terhadap suatu kejadian atau seseorang. Jadi contoh seperti ini. Kita itu seringkali pakai suatu standar kan ya. Seperti kayak gini. Standarnya laki-laki itu laki-laki atau suami yang baik itu adalah suami yang memanjakan istrinya, suami yang bilang I love you kepada istrinya setiap hari, misal kayak gitu ya. Tidak dalam case kayak perselingkuhan atau apapun ya, tapi hari-hari biasa. Suami yang baik itu suami yang ngangkatin galon, suami yang gercep kalau diminta tolong, istrinya minta tolong dan lain sebagainya, misal. Tapi faktanya kita udah punya standar itu tuh. Oh, laki-laki yang baik itu laki-laki yang romantis gitu. Tapi begitu kejadiannya
Allah hadirkan tidak kayak gitu bentuk romantisnya. Bentuk romantisnya bukan ngomong I love you sekebon setiap hari, gitu ya. Maka yang terjadi adalah akhirnya kita jadi kayak kenapa sih dikasih suami kayak gini gitu. Jadi kita kecewa, lalu kita mulai numpuk bibit-bibit kekecewaan, bibit-bibit ke rasa marah, rasa kesel gitu. Padahal semisal kita melihatnya kayak ya sudah memang adanya seperti ini gitu. Artinya ya menunjukkan cintanya kepada kita mungkin memang tidak lantas dengan perkataan I love you sekebon gitu. Tapi bisa jadi dengan bentuk-bentuk art of service, misal pelayanan atau memberikan kehidupan yang layak, itu adalah bentuk beliau mengungkapkan cintanya. Masing-masing orang tidak sama. Jadi kawan-kawan, sebab hati yang terluka itu penyebab yang paling gede adalah karena kita kecewa dengan ekspektasi kita sendiri. Ya. Terus kemudian hati terluka itu karena kita juga belum bisa memaknai hal-hal sesuatu yang dirasa nggak nyaman buat ego kita. Ego kita tuh kan pengen banget kehidupan ini berjalan seperti yang kita harapkan, benar nggak sih? Meskipun kadang kita nggak tahu, yang kita inginkan ini pasti yang terbaik atau nggak buat kita. Gitu. Tapi ego kita tuh berpikirnya bahwa kayak kehidupan ini harus selaras berjalan seperti apa yang kita harapkan. Meskipun kita tidak tahu itu baik atau enggak buat dunia akhirat kita atau baik atau tidak untuk masa depan kita, untuk sesuatu yang kita tidak ketahui. Tapi yang kita inginkan adalah sesuatu yang kasat mata. Dan kadang ketika Allah ngasih kondisi-kondisi yang kadang dirasa nggak nyaman, atau kita bilang pahit, maka kita langsung memblacklist itu dan mengatakan bahwa oh ini adalah luka. Ini adalah sumber luka. Padahal belum tentu kayak gitu kondisinya. Gitu ya. Jadi contoh seperti ini. Ini analogi yang sering saya pakai gitu ya. Contoh kayak gini kawan-kawan. Anak lagi sakit nih. Anak lagi sakit, terus dia minta es krim. Lagi sakit, batuk banget, demam tinggi, terus dia minta es krim. Nah, kemudian kita nggak ngizinin anak minum es krim pada saat itu. Tapi yang kita kasih adalah jamu, misal. Jamu sirih, jamu kencur, misalnya. Agar meredakan batuknya. Terus anak jadi marah sama kita. Anak jadi marah bilang, kenapa sih aku mintanya es krim, tapi dikasihnya malah jamu, dikasihnya sesuatu yang pahit. Lalu anak jadi ngambek sama kita, jadi terluka sama kita, jadi kayak kesel sama kita, jadi luka batin sampai dia gede. Pertanyaannya, pengen nggak kita jelasin bahwa, nak, mama ngelakuin ini itu untuk kebaikan dirimu gitu. Maksudnya ya memang biar sehat. Nanti dikasihnya kalau kondisinya udah sehat gitu, dikasih es krimnya, gitu kan? Kita ngelakuin itu ngasih jamu meskipun yang dikasihnya dengan kondisi nangis-nangis bukan karena kita mau nyakitin anak kan. Tapi karena kita pengen anak imunitasnya jadi bagus, dia jadi sehat, kemudian kalau sehat dia baru bisa makan es krim itu. Gitu kan? Dan bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kadang kita minta sesuatu kepada Allah, pokoknya ya Allah mau minta ini sekarang. Tapi Allah ngasihnya jamu dulu tuh. Sesuatu yang mungkin terasa pahit, yang gak sesuai ekspektasi kita. Tapi sebenarnya itu adalah penguat imunitas kita, penguat penyembuh di saat kita mungkin lagi sakit. Dan sakit ini kan bukan hanya tentang sakit fisik, tapi bisa jadi batin kita yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu. Jadi contoh, terlalu punya ekspektasi tinggi kepada orang lain misal, itu kan juga salah satu sakit gitu sebenarnya. Secara jiwa itu kan salah satu hal yang berlebih, yang porsinya itu mungkin akhirnya menggeser kedekatan kita sama Allah. Yang akhirnya bisa jadi justru kesenangan-kesenangan yang Allah kasih, kondisi-kondisi yang nyaman Allah kasih, ngebuat ego kita nyaman, tapi hati kita kosong. Dan hati yang kosong itu yang disebut sakit. Akhirnya Allah kasih jamu dulu, Allah kasih sesuatu yang pahit gitu, untuk kita jadi sehat kembali. Apa salah satu bukti akhirnya kita sehat lagi? Kita akhirnya kembali ke jalan-jalannya Allah. Rata-rata kan gitu ya. Rata-rata kita back to Allah, balik ke Allah, sholat kita jadi khusyuk, sujud kita jadi dalam, ibadah kita jadi nikmat, itu di saat kondisi kita sedang
sedang baik-baiknya, atau Allah sedang kasih suatu ujian ketidaksenangan nih ya. Itu di saat Allah ngasih ujian kesenangan buat kita, ujian di saat apa yang kita mau Allah kasih, atau di saat Allah mematahkan bahwa hanya Allah yang yang ada untuk kita, gitu kan? Itu sejatinya kawan-kawan, kondisi yang dirasa tidak nyaman itu, kondisi yang dirasa pahit itu adalah bentuk suplemen buat jiwa kita. Akhirnya jiwa kita yang awalnya kosong, yang mungkin jiwa kita yang rasanya kering, yang rasanya mati, yang rasanya hilang arah, yang rasanya jadi gelisah sendiri, maka Allah akhirnya kasih jiwa kita yang bisa merasakan nikmat sholat. Allah kasih air mata kita menangis karena lembutnya hati kita, karena tinggi pengharapan kita kepada Allah, bukan lagi kepada makhluk. Jadi Allah ngasih kita bisa merintih lisan kita. Mau mending mana nih kawan-kawan? Kita ngelihat nih, ada salah satu figur, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang kayaknya secara duniawi kehidupannya sempurna. Fir'aun itu. Gimana enggak ya? Jabatan beliau punya. Terus kemudian kekuasaan beliau punya. Kekayaan beliau punya. Terus beliau rasanya punya kehidupan yang perfect, yang sempurna. Bahkan dikatakan beliau tidak pernah sakit, walaupun sakit gigi sekalipun. Oke, sakit gigi sekalipun. Katanya di beberapa riwayat yang saya baca itu nggak sakit. Jadi benar-benar yang kayak sehat dan ya kehidupan yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Dan kawan-kawan, tapi ada satu yang ngebuat Fir'aun ini serasa mati rasa menjadi manusia, itu adalah lisannya tidak bisa merintih asma Robnya. Tidak bisa merintih asmanya Allah karena dia merasa kehidupan sudah seperti yang dia harapkan. Dia punya semuanya. Bahkan ketika Nabi Musa nggak ikut perintahnya aja, dia bisa kayak ya udah nyuruh dibunuhlah Nabi Musa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, menurut Anda, mending mana kehidupan kita yang kadang Allah bikin dinamis, tapi hati kita jadi tertaut padanya, jadi bisa merintih, jadi bisa sadar bahwa langit dan bumi itu ada dalam genggaman Allah, bahwa tiada yang bisa nolong kita selain Allah, bahwa Dia zat yang benar-benar bisa ngobatin segala kekecewaan kita, atau Allah kasih semuanya, istidraj, Allah kasih kehidupan yang Anda inginkan, Allah kasih semuanya, tapi hati kita nggak bisa ngerasain manisnya iman. Allah kasih tuh, di istidraj tuh dikasih semuanya, uang dikasih, kehidupan yang katanya couple goals dikasih, semuanya dikasih. Tapi kita tidak bisa merasakan manisnya iman, tapi kita nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, tapi lisan kita tidak lantas merintih bilang Allah, ya Allah. Gitu. So kawan-kawan, berlatih menyadari bahwa bisa jadi kondisi yang mungkin terasa pahit itu adalah bagian dari suplemen agar imunitas mental kita, iman kita itu terus-terusan sehat, dan itu betapa sayangnya Allah sama kita. Ya, jadi agar kita nggak terus-terusan terluka, nggak terus-terusan ngelihat sesuatu yang dirasa nggak nyaman itu langsung kita hakimin dengan luka. Kita lihat dari kacamata berbeda. Bahwa bukankah dari sini kita akhirnya belajar untuk terus berlatih membenahi diri, berlatih bersemakin sholat kita baik, kita bahkan banyak banget kawan-kawan saya yang jadinya hijrah ketika Allah kasih kondisi gelap. Tapi ketika kasih kondisi senang, hatinya gelisah, hatinya kosong, tapi bingung mau kemana. Jadi, insya Allah, semoga kita yang kawan-kawan yang saat ini sedang terluka, semoga dengan menata kembali semua, memaknai dari sudut pandang yang berbeda, akhirnya kondisinya jadi jauh lebih baik dan menjalani fase yang tidak nyaman ini dengan respon terbaik. Ya. Oke, bismillah. Di next slide. Oke, apa saja sih luka itu gitu.
Sebenarnya luka itu dari mana, Bun? Sebenarnya luka itu bermulanya dari rumah. Ya, luka itu bermulanya dari keluarga intinya. Keluarga inti sih yang paling ini. Kalau dari orang-orang kayak eh, tetangga itu ya bisa jadi, tapi biasanya tidak akan terlalu deep, tidak akan terlalu dalam gitu. Tapi luka itu yang akhirnya ngebuat kita jadi sakit itu ya memang karena mendapatkan beberapa perlakuan dari orang-orang terdekat kita. Yang notabene balik yang tadi, saat kita punya harapan yang tinggi kepada keluarga kita berharap adalah keluarga menjadi support system terbaik. Keluarga adalah tempat kita pulang, tempat rumah kita gitu ya. Tapi ketika kondisinya ternyata tidak begitu kenyataannya, akhirnya itu menjadi luka yang cukup dalam. Apa saja itu? Ada beberapa hal yang akhirnya menjadikan emotional wound atau luka batin, yaitu direndahkan, ya, dipermalukan, diabaikan, merasa ditolak, terus diperlakukan tidak adil, dikhianati dan kehilangan. Kayak gitu. Ini bagian-bagian yang menjadi luka batin. Tapi sekali lagi, bergantung kita nanti menyikapinya. Setiap dari manusia pasti mengalami kondisi-kondisi fase seperti ini. Ya, sekelas Rasulullah saja beliau direndahkan, gitu kan? Dipermalukan, beliau mendapat penolakan. Ketika berdakwah, beliau juga mendapat pengabaian dan lain sebagainya. Beliau juga kehilangan sampai ada amun hazan, 1 tahun di mana Rasulullah kehilangan keluarga yang dicintainya. Beliau juga dikhianati, artinya banyak-banyak juga orang-orang yang disebut munafik, orang-orang yang berkhianat, yang di depannya kesannya baik-baik saja, tapi ternyata di belakang Rasulullah tidak seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya setiap orang itu pernah ada di fase-fase luka ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi luka ini? Apakah kita akan tenggelam dengan luka ini? Atau kita akan merasa menjadi playing victim ya, menjadi korban bahwa, oh aku ini jadi kondisi kayak gini karena sikap dia. Nah kalau kondisinya kita terus-terusan menjadi merasa ban, mau sampai kapan kawan-kawan? Mau sampai kapan? Karena faktanya tidak ada orang yang terbebas dari luka batin. Tidak ada orang yang terbebas dari luka batin. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita merespon kondisi tersebut? Sekelas Rasulullah saja itu mendapatkan poin-poin ini. Tapi luka-luka batin atau kondisi yang beliau terima seperti ini justru bukan membuat beliau jadi tidak beriman sama Allah. Justru membuat beliau semakin beriman sama Allah, semakin baik imannya. Ketika direndahkan, beliau bukan lantas jadi kayak patah untuk berdakwah, tapi beliau justru menebarkan kasih sayang kepada lebih banyak orang lagi. Ketika Rasulullah ditolak, bukan berarti terus beliau menyerah, lalu kemudian membenci orang yang menolak itu gitu. Tapi justru beliau semakin menebarkan rahmatan lil alamin. Jadi kawan-kawan, keputusan ada di kita. Kita mau move up, mau pulih, bangkit, atau kita terus-terusan merasa menjadi korban atas perasaan atau apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita rasakan. Itu ada di kita. Karena pulih itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi nggak ada istilahnya, saya itu tidak pulih karena dia beginiin saya. Itu nggak ada. Kalau kayak gitu konsepnya, maka Rasulullah akan bilang, ya Allah, saya tuh menyerah untuk berdakwah karena saya ditolak oleh Abu Jahal, semisal. Maka akan kayak gitu, tapi kan tidak seperti itu. Dan kita lihat bagaimana para nabi itu mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini semua, kawan-kawan. Bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Isa, semuanya itu ada fase-fase seperti ini. Fase-fase ditolak, dikhianati, kehilangan, diperlakukan tidak adil, direndahkan gitu. Dan disinilah kita justru berlatih mengambil tanggung jawab bahwa pulih itu bukan di saat kita kondisinya selalu menyenangkan. Jadi jangan kebalik. Banyak ada yang berpikir bahwa ya gimana saya mau pulih kalau kondisinya saya direndahkan gitu. Bagaimana saya mau sabar kalau anak-anak rewel? Gimana saya mau tenang kalau anak-anak rame semisal. Nah, kondisi sabar itu Allah kasih sabar itu ketika kita berlatih dalam kondisi yang kadang tidak sesuai ekspektasi.
Kalau semuanya sesuai ekspektasi, semuanya mau, maka ya gimana kita latihan sabarnya? Gimana kita latihan tenangnya? Gimana kita melatih diri untuk meluaskan batin kita gitu. Dan satu yang harus kita sadar kawan-kawan, di dunia ini tidak ada kehidupan yang ideal buat siapapun. Please, mulai hari ini berlatih untuk sadar bahwa tidak ada kehidupan yang ideal di dunia ini. Jadi nggak perlu Anda tuh compare atau bandingkan dengan kehidupan orang lain. Enak banget ya kehidupannya Bunda, semisal Bunda siapa nih ya? Bunda Imas dari Purwakarta, enak banget ya, kayaknya dia tuh happy banget. Ya Allah, enak banget ya suaminya tuh kayak gini. Enak banget ya kehidupannya Bunda Alfian, kok kayaknya hidupannya tuh seneng terus. Nah, itu nggak ada. Tidak ada kondisi yang ideal buat semua manusia. Kalau toh pun ada kondisi yang ideal, kalau semisal Allah menciptakan harusnya ada kondisi ideal, itu Allah kasihkan kepada kekasih-kekasihnya Allah harusnya. Gitu kan? Tapi Allah nggak ngasih itu, artinya nabi-nabi kita saja, para sahabat, para ulama itu mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah kawan-kawan. Dalam berdakwah mengajak orang untuk balik sama Allah. Artinya adalah kondisi-kondisi luka ini bisa dialami oleh siapapun. Ya, Bun, saya ngalamin semuanya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Setiap orang pasti punya kondisi luka. Tapi pilihan ada di kita, kita mau berdamai dengan luka itu, kita mau memaknai luka itu menjadi salah satu jalan untuk kita semakin kuat gantungannya sama Allah, semakin baik kita melatih iman kita, atau justru sebaliknya kita semakin kufur, semakin jauh dari Allah dan semakin jauh dari Allah. Itu pilihan ada di kita. Oke. Bismillah, lanjut di next slide. Nah, ini apa efeknya ketika orang itu terluka? Ketika dia masih belum berdamai dengan lukanya, ketika dia masih terkungkung dengan lukanya. Efeknya ada banyak, ada insomnia salah satunya ya, gangguan sulit tidur, atau malah mager, tidur terus, psikosomatis. Psikosomatis ini penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin. Semisal kayak emah, asam lambung, terus kemudian kanker, ginjal, vertigo, asma, itu adalah salah satu penyakit-penyakit psikosomatis. Terus menarik diri jadi ngerasa kayak ya udahlah nggak usah bersosial nah gitu ya. Terus kayak asik di gua sendiri, jadi kayak merasa tidak pantas buat orang lain. Itu juga salah satu efek dari ketika kita salah memaknai luka di dalam kehidupan kita. Insecure, tidak dewasa. Tidak dewasa tuh artinya umur kita mungkin biologis ya, umur kita secara biologis bertambah. Apalagi ini 2024, at least secara biologis usia kita bertambah. Tapi belum tentu kematangan psikologis kita, kematangan mental kita juga nambah. Gitu. Artinya adalah orang yang dewasa itu orang yang bisa bijak melihat suatu kejadian gitu. Dia bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan tidak emosional gitu ya, tidak gampang sumbu pendek, itu salah satunya. Dia bisa tenang nyikapin, dia bisa tahu menempatkan dirinya, itu ciri-ciri orang dewasa ya. Tapi banyak banget kadang kita bertambah usianya tapi masih kedewasaan kita belum cukup matang gitu. Jadi bahasanya adalah ketika anak tantrum, emaknya ikut tantrum. Itu kan banyak ya kawan-kawan ya. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ketika anak lagi tantrum, kitanya ikut tantrum. Gitu. Dan kira-kira lebih serem mana nih? Anak tantrum atau emak yang tantrum? Menurut Anda lebih serem yang mana? Emak. Oke, Masya Allah. Emak yang tantrum. Tapi faktanya anak tantrum itu di saat kondisi hati emak sedang tidak baik-baik saja. Bener nggak? Kenapa? Karena anak itu pembaca emosi, kondisi emosi orang tua yang paling cepat. Jadi kalau Anda bilang, Bun, gimana caranya agar anak itu berubah jadi anak tenang? Gimana agar anak tidak terluka? Biar anak itu nggak punya luka batin? Nggak ada jalan lain selain membersihkan luka batin kita. Nggak ada jalan lain selain kita tenang dulu, baru anak bakal ikut tenang.
Karena apa? Karena anak itu rewel di saat kita lagi galau loh, Bun. Anak itu rewel di saat kita sedang capek, sedang lelah, sedang gak karu-karuan, itu anak rewel. Di saat kita pulih, maka sebenarnya kita juga vibes kita, vibrasi kita juga memulihkan anak kita. Nah itu ya, jadi salah satu kondisi di mana saat tidak dewasa, di saat anak tantrum, kita malah ikutan tantrum. Atau kita tantrum, jadi anak ikut tantrum juga gitu ya. Nah itu ya, terus selanjutnya overthinking, jadi pikirannya riuh, pikirannya ramai, pikirannya berkecamuk, galau dengan memikirkan apa yang belum terjadi, dan meratapi dengan apa yang sudah terjadi. Dan kalau terus-terusan overthinking, maka salah satu penyakit yang bakal biasanya kena itu adalah MAH, kemudian asam lambung, dan jadi GERD. Ya, jadi overthinking ini juga bukan sesuatu yang sepele sebenarnya. Dan perempuan itu ternyata mudah banget juga overthinking karena sering berdrama di dalam pikirannya gitu ya. Terus cemas berlebih. Cemas itu adalah bagian dari emosi yang normal, kawan-kawan. Tapi yang menjadi tidak normal ketika berlebih. Ya, kekhawatirannya berlebih sampai akhirnya parno sendiri, sampai akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena over gitu ya. Terus lemah personal boundaries. Lemah personal boundaries ini adalah lemah batasan diri. Jadi kadang lisan nggak pengen ngomong enggak, hati pengen ngomongnya enggak, tapi lisan bilangnya iya. Atau bahasa kita tuh gampangnya adalah orang yang tipikalnya nggak enakan. Itu adalah bagian dari orang yang personal boundaries-nya agak lemah. Orang yang tidak tegas kepada batasan-batasan dirinya. Orang yang seringkali menyerahkan keputusan atau atas masalahnya kepada orang lain. Jadi sering tuh kayak, menurut kamu aku harus gimana gitu. Minta pendapat sesekali boleh, tapi tetap keputusan itu ada di dalam diri kita. Ada konsekuensi yang harus kita sadarin dan keputusan itu ya bergantung kita gitu. Tapi orang yang personal boundaries-nya lemah itu orang yang kayak menyerahkan semua dirinya kepada orang lain, tapi ketika orang lain semakin banyak mengatur dirinya, dia pun bingung. Salah satu juga ciri-ciri orang yang lemah personal boundaries adalah, kawan-kawan, dia ingin menyenangkan semua hati. Ya. Jadi ingin menyenangkan semua hati. Intinya tuh takut banget ketika ada orang yang nggak suka sama dirinya, atau kecewa sama kita, atau orang yang nggak sepakat sama kita tuh kayak nggak mau. Jadi akhirnya orang itu kecapean. Orang yang seperti ini tuh jadi kecapean, kelelahan karena ingin melakukan semua apa yang orang lain harapkan kepada dirinya. Dan ini bisa jadi konflik batin yang juga cukup parah, kawan-kawan. Artinya, semisal Anda lagi pegang uang, tapi uang Anda ada kebutuhan lain gitu. Terus ada orang mau pinjem. Di hati Anda sebenarnya berat karena Anda punya kebutuhan lain yang lebih urgent. Gitu. Tapi Anda bilang, "Oh ya udah ini," gitu. Dikasih. Tapi di sininya nggak plong. Ada kan kadang kondisi kayak gitu? Bukan yang lantas bilang minta maaf ya, saat ini masih ada ini, itu nggak berani gitu. Disitulah kadang orang-orang yang personal boundaries-nya lemah itu juga gampang banget konflik batin, kawan-kawan. Dan biasanya akan terlalu keras juga sama dirinya. Artinya akan menganggap bahwa ketika ada seseorang yang kecewa terhadap dirinya, dia akan menghakimi habis-habisan dirinya. Gitu. So, ini adalah bagian dari efek-efek ketika kita tidak merilis, tidak memeluk luka batin itu, dan tidak melihat luka batin itu dalam kacamata yang berbeda. Sebenarnya setiap masalah yang hadir itu justru bisa menambah tingkat keimanan kita. Tapi di saat kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yang ada bukan semakin kita beriman, tapi yang ada adalah semakin kita terluka. Sebab hal-hal yang tadi ya, luka tadi. Banyak banget yang punya luka batin yang belum tuntas sama orang tua, sama pasangan, sama anak, termasuk juga sama diri sendiri. Oke, di next slide. Oke, terus gimana tuh menata hati kembali setelah terluka? Kawan-kawan, kalau luka ini dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi bisa infeksi. Ya nggak? Kalau udah infeksi,
bisa semakin parah kondisinya. Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menata kembali hati yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah memperbesar rasa syukur. Nggak ada jalan lain selain gedein rasa syukurnya. Rasa syukur di sini bukan artian kita compare atau membandingkan hidup kita sama orang lain. Dan rasa syukur ini kadang selama ini banyak orang yang berpikir bahwa untuk menumbuhkan rasa syukur dia harus mencari-cari apa ya yang bisa disyukuri gitu. Jadi nggak sedikit akhirnya orang bilang, Bun, kehidupan saya sedang banyak banget masalah. Jadi saya bingung juga apa yang bisa saya syukuri. Satu hal, untuk memperbesar rasa syukur sebenarnya kita hanya perlu menyadari nikmat-nikmat yang telah dan sedang Allah berikan pada kita. Dan ini caranya nanti akan dibahas di kelas spiritual motherhood. Jadi syukur itu bukan dengan kita mencari-cari yang akhirnya terkesannya sebagai bahasa kalau di SM itu namanya reframing. Tapi syukur itu akan muncul dari hati yang tumbuh dengan kesadaran tentang sebanyaknya nikmat yang sudah Allah kasih sama kita. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau dicari-cari, sebenarnya kita belum nyadarin, tapi kita berusaha nyari. Apa lagi ya yang masih bisa saya syukuri? Apa lagi ya? Dan itu akhirnya jadi nggak awet. Dan yang ada adalah kita semakin terjadi kayak konflik batin. Karena di sisi lain kita masih kayak pengen komplain, tapi pikiran kita memaksa untuk mencari-cari. Tapi kalau rasa syukur muncul di dalam batin kita, tiba-tiba kayak yang meluber, tenang, itu di saat hati kita sudah menyadari semua nikmat yang Allah kasih kepada kita. Itu kan kawan. Jadi rasa syukur itu akan muncul di saat kita sadar bahwa banyak atau jutaan nikmat yang Allah kasih kepada kita setiap detiknya. Setiap hembusan nafas kita. Dan banyak banget keajaiban atau miracle yang Allah kasih di dalam tubuh kita di setiap detiknya. Semakin kita sadar itu, semakin kita akan mudah bersyukurnya. Hatinya jadi jauh lebih lapang gitu. Terus poin yang kedua adalah melatih berprasangka baik. Namanya latihan pasti tidak akan selesai, tidak akan mahir dalam satu kali proses gitu. Ya, jadi namanya latihan pasti tidak akan langsung ini dalam satu kali proses. Oke. Ya, jadi latih berprasangka baik. Melatih diri untuk terus berprasangka baik. Gimana Bun caranya melatih diri untuk berprasangka baik? Caranya adalah sadarin bahwa bisa jadi rasa sakit ini adalah suplemen buat kita. Suplemen untuk menguatkan imunitas keimanan kita. Dan sadarin bahwa Allah nggak mungkin ngasih sesuatu yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau toh pun ada rasa sakit, bisa jadi memang sesuatu yang kita buat sendiri, ulah kita. Contoh ya, semisal anak nih. Anak dia naik-naik ke meja, lalu kita ingetin. Gitu ya. Kita ingetin. Nak, pelan-pelan naiknya. Dia lompat-lompat, naik-naik, manjat-manjat. Kita ingetin, nak hati-hati, pelan-pelan. Tapi dia nggak dengerin omongan kita, lalu dia jatuh. Begitu dia terjatuh, sering, apakah iya? Terus anak jadi kayak marah sama kita langsung, kenapa aku jatuh? Kenapa mama begini? Gitu. Lalu nyalahin kita. Kita kan bilang bahwa kan udah diingetin, makanya pelan-pelan. Begitupun kehidupan ini. Seringkali kadang kita pakai aturan-aturan kita sendiri, kita pakai sesuatu yang sebenarnya Allah tuh bilangnya apa, tapi kita ngelakukannya apa. Tapi ketika kita terjatuh sebab ulah kita, gak jarang kita menyalahkan Allah. Seolah-olah Allah lah yang ngasih kondisi gak nyaman itu buat kita. Jadi kan kondisi kayak gitu analoginya kawan-kawan. Misal nih anak kayak tadi ya, dia lompat-lompat, dia
dia naik-naik, dia manjat-manjat, lalu kita udah ingetin dan dia jatuh, kita kasih obat, dia nangis, padahal niat kita ngasih obat biar lukanya sembuh, lalu dia marahin kita, dia buruk sangka sama kita, betapa sedihnya, gitu kan? Dan bukankah kadang faktanya selama ini banyak begitu kan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Jadi kadang kita pakai aturan sendiri, kita lompat-lompat, kita jauh dari Allah. Orientasi kita adalah bagaimana senang-senang di dalam kehidupan ini gitu. Begitu kita jatuh dan Allah kasih obat agar luka kita nggak sampai gimana-gimana, kita masih marah dan kita masih berprasangka buruk sama Allah. Sehingga kesannya adalah kita tuh kayak ketika sesuatu nggak seneng, nggak nyaman, kita kayak nyalahin Allah. Tapi ketika Allah ngasih sesuatu yang terbaik buat kita lupa untuk say thank you pada Allah. Dan ketika Allah kasih kondisi-kondisi yang terbaik, kita pun belum tentu langsung connect sama Allah gitu. Salah satu contoh, Allah kasih kita sehat. Connect nggak kita sama Allah? Langsung bilang makasih ya Rob, hari ini kok masih kasih sehat. Kita dikasih makan. Alhamdulillah ya Allah, makasih hari ini kok masih izinkan hamba bisa makan gitu. Nggak langsung connect. Tapi ketika kita terluka, kita tuh langsung gampang nyalahinnya gitu. Itu sih kadang yang membuat betapa hati kita tuh ternyata masih banyak buruk sangkanya ternyata sama Allah kan kayaknya. Jadi berlatih berprasangka baik bahwa Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya. Termasuk berlatih juga untuk menyerahkan masa depan kita, urusan kita semuanya kepada Allah. Insya Allah ini nanti akan dibahas di materi spiritual motherhood, karena ternyata orang-orang yang mengkhawatirkan masa depannya, kalau kata Habib Umar Al-Hafidh adalah beliau telah berburuk sangka pada Allah. Berarti beliau nggak yakin dengan pengaturan Allah. Oke. Jadi kalau kita aja naik pesawat, kita nggak kenal pilotnya, nggak kenal pilotnya, kita aja bisa setenang itu gitu. Kita yakin bahwa pilotnya udah lulus, tersertifikasi gitu, udah benar-benar punya kompetensi yang baik. Kita bisa yakin itu. Tapi kenapa di dunia ini kita tidak yakin kepada pencipta kita? Kita masih banyak merasa masih banyak bisa ngatur dengan aturan kita, yang kadang ternyata aturan kita juga semakin membuat kehidupan kita berantakan gitu loh. So, menata hati kembali itu berlatih berprasangka baik padanya. Itu kan kawan. Dan berlatih juga menjahit luka dengan pemaafan. Pemaafan bukan melupakan. Memaafkan itu bukan kita lantas tidak ingat kejadiannya. Atau pemaafan itu bukan berarti kita melarikan diri dari kondisi sakit, bukan. Pemaafan itu artinya memberikan warna atau perasaan yang berbeda atas suatu kejadian yang awalnya sakit jadi netral, jadi biasa aja. Dan level yang paling tinggi adalah yang awalnya dulunya terasa sakit jadi sumber syukur kita. Itu menjadi dua hal yang berbeda gitu. Itu kawan-kawan. Jadi pemaafan itu artinya kita berdamai. Kita benar-benar benar-benar memaafkan gitu, benar-benar lapang melihat bahwa oh iya kejadian ini pernah terjadi di dalam hidup saya. Oh iya orang ini pernah mengatakan seperti ini, dan ya kita udah nggak ada lagi rasa sakit, udah nggak ada lagi rasa pengen balas dendam, udah nggak ada lagi rasa pengen jaga jarak. Balas dendam itu bukan hanya tentang kita bagaimana membalaskan rasa sakit kita. Bahasa-bahasa bilang ya udah nanti Allah yang pasti bakal balas, itu aja masih menunjukkan bahwa kita belum memaafkan. Atau ketika ada orang yang mungkin dianggap menurut kita tuh menyakiti hati kita, lalu kita bilang oh ya udah, terus celaka gitu ya, atau dapat musibah lalu kita bilang tuh lihat Allah pasti balas dia. Nah itu berarti masih ada unsur rasa sakit di dalam diri kita. Jadi pemaafan itu benar-benar sama seperti Rasulullah memaafkan semua kesalahan umatnya. Udah nggak ada dendam, nggak ada apa, ngelihatnya dari tatapan cinta kasih gitu. Sama seperti Allah yang memaafkan hambanya. Kawan-kawan, apa sih yang membuat kita kadang sulit memaafkan? Karena seringkali
kita itu berpikir di saat kita memaafkan orang lain nggak boleh lagi melakukan kesalahan. Bener nggak? Misal nih, Bunda Imas dari Purwakarta. Ada omongan nggak enak ke saya. Terus beliau minta maaf ke saya. Lalu saya bilang, oke, saya maafin. Tapi di dalam hati saya akan bilang, awas kalau ngulang lagi. Begitu di lain waktu Bunda Imas melakukan sebuah hal yang dirasa nggak nyaman buat saya akan langsung bilang, gimana, udah dulu dimaafin, sekarang ngulang lagi. Gitu kan? Sadar nggak kawan-kawan? Allah itu bilang di Al-Quran, menyarankan kita untuk minta maaf, beristighfar. Tapi Allah nggak pernah bilang bahwa istighfarmu akan aku terima ketika kamu tidak melakukan hal yang sama. Nggak pernah Allah ngomong kayak gitu. Artinya Allah bilang, ketika kau lalai, beristighfarlah. Dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka aku ampuni. Tapi Allah nggak ada tuh yang bilang bahwa dan tak asal dengan syarat kamu tidak mengulangi lagi. Enggak. Tapi ketika kita lalai, naik turun iman kita, Allah terus. Yang penting istighfar, minta maaf lagi, ampun lagi, baik lagi, kemudian lalai lagi, minta maaf lagi, kan gitu polanya. Dan bukankah itu yang kita lakukan kepadanya? Bukankah itu yang kita lakukan kepada Allah? Dan Allah masih nerima tuh, masih nerima kondisi kita itu kan. Tapi kita yang kadang bukan siapa, tapi kita rasanya kayak yang orang tuh kalau pernah begini maka jaminannya atau garansinya dia nggak boleh melakukan kesalahan lagi gitu. Itu yang rasanya kayak ternyata tanpa sadar kita banyak mengambil ranah-ranah porsi yang bahkan Allah saja Rauf Rahim, ulas asih sama kita, tapi kitanya yang ternyata keras banget gitu ya, sehingga kita kadang tidak bisa berlemah lembut, tidak bisa punya cinta kasih yang besar kepada diri atau orang lain. Itu kan kawan. Misal anak lupa terhadap sesuatu, lalu kita bilang ya udah mama minta maaf, awas jangan ngulang lagi. Begitu kejadian lagi kita marah-marah, kita bilang kamu tuh ngulang lagi gitu. Ya begitulah ya. Dan akhirnya yang sampai di titik ini saya menyadari bahwa banyak orang yang pengen pulih karena dia tidak ingin merasakan sakit. Padahal yang harus kita luruskan niat kita adalah kita ingin pulih bukan karena kita tidak ingin merasakan sakit, tapi karena ingin kita pengen punya prasangka yang baik sama Allah. Boleh aja gitu, ada hal-hal yang dirasa nggak nyaman, boleh aja kadang sometimes ada masalah, tapi semoga kita punya prasangka yang baik, punya hati yang lapang untuk menjalani itu. Bukan jadi di saat kita pulih, lalu kita jadi kayak seneng terus kehidupan kita tidak ada masalah, bukan kayak gitu. Jadi ditata dulu niatnya bareng-bareng kawan-kawan, bahwa saat kita pengen pulih, itu bukan karena kita nggak pengen ngerasain sakit gitu, tapi karena kita pengen bisa menikmati gitu, menikmati iman, bisa merangkul rasa sakit dari kacamata yang berbeda dari kacamata iman, dan bisa memiliki prasangka yang baik atas kejadian-kejadian yang udah kita jalanin, sehingga kita nanti bisa pulang kembali ke Allah, menutup mata, ninggalin dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan hati yang sudah lapang. Gitu kan? Itu kawan-kawan. Oke, insya Allah poin-poin ini nanti juga akan dibahas di kelas Spiritual Motherhood. Jadi pastikan Anda ikut di kelas Spiritual Motherhood, menjadi alumni di kelas Spiritual Motherhood, dan kita sama-sama berlatih untuk berprogres untuk pulih. Oke, di next slide. Ya, sikap dan tutur kata adalah cerminan bagaimana kondisi hati seseorang. Itu kawan-kawan. Orang itu bergantung dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia ngelihat orang itu yang muncul adalah prasangka buruk, bisa jadi memang di hatinya ada banyak hal yang masih belum dibasuh lukanya. Ketika orang itu isinya luka, maka dia akan mudah banget melihat sesuatu dengan luka. Ketika di dalam dirinya isinya cinta, maka dia akan memberikan cinta. Ketika di dalam dirinya dia ramah kepada dirinya sendiri, maka dia akan bersikap ramah kepada orang lain. Ketika dirinya menghargai dirinya, maka dia akan mudah menghargai orang lain.
Jadi contoh nih, kalau ketemu orang, terus orang itu bilang, ih orang itu ya begini, begini, begini gitu. Itu kan bergantung apa yang dia ucapkan, sikapnya dia, itu kan bergantung dengan bagaimana persepsi dia, bagaimana gambaran di dalam dirinya. Dan sikap kita, tutur kata kita, itu sangat mencerminkan bagaimana kondisi hati kita. Maka orang yang pulih, maka dia akan semakin bisa wise, bijak dalam menyikapi perjalanan hidupnya. Tapi orang-orang yang mungkin Anda menemui orang yang kalau ngomong tuh kayak pedes gitu, nyakitin, bisa jadi beliau pun kondisinya sedang terluka. Maka jangan dijauhkan, jangan dijauhin, itu kawan-kawan. Sekali lagi, perjalanan pulih ini adalah perjalanan panjang, perjalanan mengobati luka ini sampai kita akan menutup mata. Tujuannya satu, sering saya reminder di kelas tuh, tujuannya satu kawan-kawan. Bukan untuk kita menolak rasa sakit, tapi untuk kita mempersiapkan bekal pulang kita. Agar kita pulang balik ke Allah, itu dalam hati yang lapang. Itu aja sih. Jadi kalau hanya untuk menolak rasa sakit, maka akan mencari pelarian-pelarian yang nggak ada ujungnya. Ketika sedih, ya udah cari aja apa-apa yang happy. Yang sedih, nyari lagi yang happy. Mau sampai kapan kehidupan seperti itu? Tapi kalau orientasi kita adalah berlatih pulih ini untuk terus berlatih, melapangkan dada, berprasangka baik sama Allah, maka kita akan terus belajar menikmati kondisi-kondisi yang nggak nyaman dari sudut kacamata yang berbeda. Terus mau bertumbuh dari kondisi yang nggak nyaman, sampai akhirnya pelan-pelan kita bisa memaknai kondisi yang nggak nyaman itu dalam kacamata yang jauh lebih baik. Dan banyak sekali alumni spiritual motherhood yang memberikan testimoni bahwa dulunya dianggapnya sumber luka. Tapi setelah kita sharing dan belajar bareng-bareng, berlatih bareng-bareng, yang awalnya sumber luka itu ternyata menjadi sumber syukur. Dan banyak banget juga ketika kita sudah tidak lagi mengharapkan atau menuntut orang lain yang berubah, maka Allah yang merubah suatu kondisi itu menjadi jauh lebih baik. Itu banyak banget kan. Yang dulunya ngarepin suaminya begini, nggak dikasih-kasih sama Allah. Tapi ketika beliau melepaskan harapan itu, beliau menata kembali hatinya untuk fokus sama Allah, malah Allah yang kasih kondisi itu dengan sebaik-baik kondisi. Jadi nanti di SM itu akan kita belajar tentang sunnatullah dunia, lalu bagaimana menyikapi masalah, itu kita akan belajar bareng. Dan urusan hati ini bukan sesuatu hal yang sederhana, gitu ya. Rasulullah ini kawan-kawan diturunkan liutami memakarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu artinya adalah adab. Akhlak itu adalah tentang bagaimana kondisi gerak hati sehingga terpapar dari perilaku kita. Akhlak itu bukan berarti kita nunduk-nunduk kalau jalan, tapi hati kita riuh, bukan. Akhlak itu ya akhlak sebagai hamba gitu ya, akhlak kepada sesama manusia. Semakin bersih urusan di dalam, maka akan terpapar, tercermin dengan kata-kata kita, dari pancaran aura kita, dari sikap santun kita, itu akan terpapar. Dan Rasulullah diminta untuk beresin itu, menyempurnakan atau mengajarkan banyak hal kepada kita tentang itu. Maka kenapa perjalanan Rasulullah itu kan perjalanan tentang berlatih berbaik sangka, perjalanan tentang kalau dilihat tuh ya, perjalanan beliau itu kan Masya Allah ya, luka batinnya dan lain sebagainya gitu ya, penolakan, tapi beliau merespon itu dengan view, dengan cara paradigma yang berbeda gitu, dengan kondisi yang berbeda, melihatnya dari kacamata rahmatan lil alamin, sehingga dengan kasih sayang sehingga menjadi kekasih Allah. Dan ada sebuah kisah kawan-kawan, salah satu sahabat, beliau orang Badui gitu ya, beliau orang Badui, dan Rasulullah mengatakan bahwa dia ini adalah ahlul jannah, sahabat ini adalah ahli surga. Orang itu melihat apa sih yang istimewa dari orang Badui ini, sholatnya kayaknya biasa aja, ibadah yang terlihat itu biasa aja, tidak ada yang istimewa. Saking ada yang penasaran, akhirnya beliau tuh nginep gitu di rumah orang Badui ini, hanya pengen lihat apa sih yang menyebabkan kata Rasulullah sampai diulang 3 kali dia adalah ahlul jannah. Setelah dilihat biasa aja, nggak ada yang istimewa, sholatnya biasa, kayaknya juga nggak khusyuk-khusyuk banget, terus kemudian ya nggak puasa juga, biasa aja lah kesannya.
Kemudian salah seorang sahabat tuh bertanya akhirnya kepada si orang Badui ini, bertanya, kata Rasulullah, engkau termasuk ahlul jannah, ahli surga. Boleh tahu nggak, kasih amalan apa sih yang dilakukan sampai Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga? Dan orang Badui ini bingung, nggak tahu ya, apa ya, amalan apa ya, kayaknya ya gini-gini aja gitu. Terus ditanyain, kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh dirimu gitu, oleh engkau sehingga benar-benar itu menjadi kebiasaan yang memang kau upayakan. Nah, di sini baru ketemu jawabannya. Beliau bilang gini, sebenarnya kalau semua ibadah itu ya biasa-biasa aja, tapi saya punya kebiasaan sebelum saya tidur, itu saya minta maaf kepada orang-orang yang mungkin tanpa sengaja saya menyakiti hatinya, dan saya memaafkan orang-orang yang hari itu menyakiti hati saya. Dan asbab inilah beliau menjadi ahlul jannah. Kawan, kadang kesannya orang sholatnya biasa, ibadahnya kayak yang kadang kerasanya kayak nggak khusyuk banget, tapi ketika hatinya ridho kepada Allah, itu bisa menjadi jalan untuk Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jalan untuk Allah manggil dengan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi Tuhanmu. Masuklah ke golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Dan apa sih yang kita harap di dalam hidup ini selain ridhonya Allah? Nggak ada sebenarnya kan? Dan tahu ridhonya Allah jatuh kepada hamba-hambanya yang ridho atas setiap takdir yang Allah gariskan buat kita. Jadi kalau kita masih ada bilang, kenapa sih orang tuaku begitu? Kenapa sih masa kecilku dulu begitu? Kenapa sih dititipin suami yang karakternya begitu gitu? Bisa jadi ternyata kita masih belum sepenuhnya ridho terhadap apa yang udah Allah kasih sama kita. Dan sama-sama insya Allah di kelas spiritual motherhood kita berlatih untuk memaknai perjalanan hidup kita dari kacamata iman, dari kacamata yang berbeda, sehingga semoga Allah anugerahkan hati yang lapang dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan jiwa yang tenang. Sekali lagi kawan-kawan, demi mempersiapkan pulang dalam keadaan hati yang bersih. Itu sih yang menjadi, kalau saya pribadi, menjadi pegangan gitu. Jadi kalau ditanyain, kenapa sih rilis, kenapa sih terus-terusan benar-benar berlatih fokus untuk di dunia healing gitu. Ya karena mintanya itu, ya Allah, semoga Engkau panggil dalam keadaan saya sudah pulih gitu. Pulih itu dalam semua aspek. Karena luka batin itu banyak banget gitu kan. Kepada satu orang aja kita bisa punya sekian luka gitu. Perkataan mana aja itu bisa jadi luka gitu. Dan sesempit itu kadang kita jadi mudah terluka. Maka kita memperbesar kapasitas diri kita. Sehingga itu kawan-kawan. Dan kenapa saya memilih juga untuk menemani banyak perempuan, karena Masya Allah menemani atau menyelamatkan satu perempuan sama dengan menyelamatkan satu generasi. Semoga semakin banyak perempuan yang pulih, ibu-ibu yang pulih, para istri yang pulih, menjadikan tonggak untuk rumah yang baiti jannati, sehingga mengurangi angka perselingkuhan, mengurangi angka kekerasan kepada anak, melahirkan menumbuhkan potensi-potensi baik ke anak, sehingga nanti kita meninggalkan generasi yang kuat, generasi yang mentalnya seperti mental-mental anak Palestina. Itu kawan-kawan, Masya Allah, Bismillah, semoga Allah ridho dengan itu. Saya kembalikan ke Mbak Ayu, diklik di next slide tuh. Ya, semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya, sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Oke, Bismillah, kita rilis aja ya. Semoga malam hari ini tidur dalam keadaan tenang. Nanti habis rilis saya kembalikan ke Mbak Ayu ya untuk kita closing. Ya. Kawan-kawan, semoga malam hari ini menjadi salah satu malam untuk tidur dengan nyenyak, hati yang lapang. Kalau mau nangis, nangis. Titip itu aja, kalau mau nangis Anda izinkan untuk nangis. Benar-benar nikmati sensasi tubuh Anda ketika lagi proses healing. Ya, dan kita nggak tahu kawan-kawan, esok hari Allah masih membangunkan kita atau tidak. Maka sebenarnya Masya Allah, perjalanan healing itu kalau bagi saya adalah perjalanan bagaimana beresin
prasangka buruk itu per detiknya gitu. Berlatih ridhonya itu per hembusan nafas gitu. Karena kita nggak tahu dicabutnya kapan. Nggak ada garansi gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah sepakat nih bahwa kita healing bukan karena kita nggak pengen ngerasain sesuatu yang terasa menyebalkan, tapi kita pengen healing karena kita pengen pulang dalam keadaan bersih, maka kita akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk urusan ini. Kita benar-benar akan latihan itu, mujahadahnya itu latihannya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Kita benar-benar akan terus berlatih melapangkan, meluaskan hati. Karena hakikat healing itu dua, membersihkan prasangka buruk kita atas Allah dan menumbuhkan atau memupuk prasangka baik kita kepada Allah. Itu jadi hakikat healing itu bukan di saat masalah kita beres seperti maunya kita. Bukan berarti di saat orang tua berubah seperti yang kita harapkan. Bukan di saat suami menjadi ideal seperti yang kita pikirkan. Tapi kita punya prasangka baik yang besar sama Allah dan kita punya bersihin hati kita dari segala prasangka buruk atas Allah. Itu. Maka sekali lagi kawan-kawan, perjalanan healing itu perjalanan seperti bernafas. Ada hal yang gak nyaman dikit, mestinya gak berlarut-larut untuk kita segera lepaskan. Jangan sampai tahun sudah berganti, hari sudah berganti, tapi lukanya yang dulu-dulu belum kita lepaskan. Lukanya di masa kecil masih ngangeh gitu. Rasa sakitnya masih kerasa banget gitu. Masih bertanya-tanya, why me God? Kenapa saya Allah? Kenapa dia begini ya Allah? Kok bisa dia begini gitu? Kadang ada kondisi di mana kita di dalam hidup ini tuh mesti titik gitu. Nggak perlu lagi mempertanyakan, tapi berlatih menerima. Ya memang itu kejadiannya. Ya udah emang kayak gitu adanya gitu. Ya memang adanya seperti itu gitu. Ya dan itu udah kejadian gitu. Apa yang nggak mau kita terima kalau tanda terimanya udah Allah kasih sama kita. Ya kan? Sering kita nggak terima dengan sesuatu yang udah terjadi. Gimana nggak mau terima kalau memang nyatanya udah kejadian? Artinya tanda terimanya udah Allah kasih sama kita. Artinya ya Allah takdirkan itu dalam hidup kita. So bismillah, semoga malam hari ini Allah anugerahkan kita bisa melepaskan rasa sakit yang ada. Silakan Anda duduk dengan posisi yang nyaman, yang memungkinkan untuk open cam. Anda boleh open cam ya. Apapun perasaannya, kalau nyesek diizinkan untuk dilepaskan. Oke, boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Dan izin kawan-kawan, coba Anda ingat satu orang yang Anda terasa punya ganjalan hati berat pada orang tersebut. Siapa sih? Orang yang beliau itu terasa Anda tuh punya ganjalan hati, kecewa, rasa sakit. Coba disadarin dulu, siapakah itu? Orang tua kah? Ayah atau ibu kah? Suami kah? Anak kah? Saudara kah? Mertua kah? Pilih satu aja dulu. Yang malam hari ini mau kita lepaskan rasa sakit kepada beliau. Kalau sudah, Anda boleh pelan-pelan pejamkan mata. Terus coba disadari, kekecewaan apa sih? Rasa marah atas apa sih? Rasa sakit atas kejadian apa sih yang rasanya masih sesak? Coba diingat kembali. Perkataan beliau mungkin. Sikap beliau mungkin. Pas kejadian apa yang terasanya begitu membuat Anda ambruk? Pas kejadian apa yang rasanya membuat Anda begitu hancur? Yang ternyata itu jadi membayangi kehidupan Anda sampai di titik ini. Anda coba sadarin kalau mau nangis, izinkan. Diizinkan. Allah, Anda fokus saja dengan kejadian itu. Anda fokus saja dengan apa perkataan yang membuat Anda ngerasa terpuruk. Kejadian yang membuat Anda ngerasanya dunia itu kayak berakhir saat kejadian itu terjadi. Allah,
Engkau yang maha tahu ya Rob. Engkau yang paling ngerti kondisi diri hamba. Engkau yang tahu gimana rasa sakitnya ya Rob. Engkau yang tahu gimana gak nyamannya ya Rob. Maka Allah bantu hamba untuk mulai malam hari ini dan seterusnya. Hamba melepaskan semua rasa sakit ini ya Rob. Hamba memilih memaafkan, melepaskan rasa sakitnya. Hamba memilih melepaskan rasa kecewanya. Allah, bantuin hamba. Bantuin hamba ya Rob. Untuk bisa melepaskan rasa sakit ini. Bantuin hamba ya Rob. Untuk bisa melepaskan rasa kecewa ini. Bantuin hamba ya Rob. Untuk rangkai lagi hati hamba. Rangkai lagi jiwa hamba. Rangkai lagi semua kondisi yang terasa sakit untuk hamba. Allah peluk hamba ya. Peluk hamba yang erat ya Rob. Peluk hamba yang erat ya Rob. Bantu netralkan perasaan hamba ketika hamba mengingat beliau, ketika hamba mengingat kejadian tersebut, ketika hamba mengingat perkataan beliau. Bantu ya Allah ganti rasa sakit ini dengan perasaan tenang. Bantu ya Rob ganti rasa kecewa ini dengan perasaan damai. Bantu ya Rob ganti rasa marah ini dengan perasaan cinta kasih yang tulus. Allah, lapangkan batin hamba ya Rob. Hamba capek menggenggam rasa sakit ini terlalu lama. Maka saat ini hamba memilih melepaskannya ya Rob. Hamba memilih melepaskannya ya Rob. Hamba memilih melepaskannya ya Rob. Hamba mengizinkan untuk diri hamba memaafkan, menerima semua apa yang telah terjadi. Lapangkan batin ini ya Rob. Ringankan langkah ini. Angkat semua beban yang ada di pundak ini ya Rob. Angkat semua rasa kecewa, basuh semua rasa kecewa, marah yang ada di dalam hati ini. Ganti dengan perasaan syukur, tenang, damai, dan lapang ya Rob. Allah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kondisi pahit yang menjadi suplemen, menjadi jamu buat imunitas mental dan iman hamba. Lapangkan batin ini ya Rob. Basuh semua rasa sakit. Angkat semua beban yang ada. Ringankan langkah diri ini. Izinkan ya Rob malam hari ini kami tidur dalam keadaan tenang, nyenyak, dan bangun dalam keadaan segar, bugar, sehat. Allah, hamba memilih melepaskan semua rasa sakit yang ada. Hamba memilih melepaskan semua rasa sakit yang ada. Hamba memilih melepaskan semua rasa kecewa yang ada. Hamba memilih mengganti semua rasa sakit dengan perasaan syukur yang mendalam. Anda boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. 1 kali lagi tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Lalu buka mata pelan-pelan. Kalau masih mau nangis,
nangis aja dulu nggak apa-apa ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya bunda-bunda. Kalau ada yang masih mau nangis, boleh dilanjutkan dulu nangisnya ya. Boleh disiapkan lagi tisunya, diselesaikan dulu ya. Perlahan, pelan-pelan ya. Alhamdulillah, sesi materi hari ini nampaknya relate semua ya. Relate untuk semua yang hadir ini. Ngerasa lagi diomongin ya. Ya Allah. Sesek banget. Sakit banget. Masya Allah. Nggak apa-apa bunda ya. Bismillah ya. Gimana seru ya? Seru? Materinya seru? Ngena banget ya? Seru banget. Alhamdulillah. Seru Kak. Seru, seru. Kalau urusan curhat-curhat mah pasti seru bunda. Ya? Mau lagi nggak? Mau lagi curhat ya? Mau lagi sharing karena dengerin yang kayak gini-gini tuh biasanya jadi membuat kita pikirannya lebih terbuka ya karena ternyata kita tuh nggak sendirian ya. Terima kasih Bunda Anik, suka banget, alhamdulillah. Lebih lega, betul. Biasanya kalau ikut-ikut kelas kayak gini itu benefitnya banyak, Bunda ya. Kita bisa jadi lebih lega, bisa lebih ter-recharge ya. Tadi di awal juga ada yang apa tuh kasih motivasi hari ini ikutan kegiatan ini karena mau recharge diri ya, mau recharge ilmu. Betul banget ya. Kalau kita kumpul ketemu silaturahmi sama teman-teman baru di sini yang mungkin yang punya rasa sakit yang sama walaupun kasusnya beda atau kasusnya sama, itu kan bisa bikin kita jadi lebih kuat ya, bisa saling menguatkan gitu ya. Mau lagi? Ketagihan kah? Ketagihan ya? Mau tuh katanya awal rilis mau rilis lagi. Memang perjalanan healing itu nggak cuman sekali dua kali ikut kelas, ikut sama teman-teman kayak gini ya. Kalau kata Bunda Anik tadi, perjalanan healing itu ya terus-terusan ya, sama kayak kita ikutan kajian harus terus di recharge ya. Sama halnya kita juga harus terus recharge ilmu dan diri gitu ya, agar hatinya lebih plong. Nah, tadi yang seperti sudah dimention sama Bunda Anik ya, ada kelas SM, kemudian saya izin menginfokan untuk kelas terdekat, program terdekat, kita ada kelas seni memaknai luka ya, atau biasanya teman-teman bilangnya kelas SML ya, seni memaknai luka. Itu program kelas online yang terdekat, Bun. Ya, izin saya membacakan. Nanti akan diinformasikan di layar. Nah, ini Bunda ya. Sudah terlihat ya materinya ya. Flyernya sudah terlihat informasinya. Nah, insya Allah eh, tanggal 11 Juni ya, hari Selasa depan, itu kita akan ketemu dengan Bunda Anik lagi, program kelas online terdekat minggu ini ya, berarti ya, Selasa depan. eh apa aja sih yang dipelajari di kelas nanti? Nah, kalau yang buram izin saya bacakan ya. Yang pertama, nanti itu kita akan mempelajari bagaimana sih sumber datangnya luka batin. Kita lebih mengenali, oh dari mana sih sebenarnya sumber luka batin yang mungkin tanpa kita sadari dan mengganggu kegiatan kita sehari-hari yang bikin kita galau terus ya. Kemudian kita akan mempelajari luka yang menghadirkan kebersyukuran ya. Tadi juga sempat di-mention kalau Bunda nggak lupa, Bunda Anik tadi sempat mention ketika kita terluka kita bisa turn into apa ya?
kita bisa menghadirkan kebersyukuran lewat luka itu gitu ya. Kemudian kita juga akan berdamai dengan luka. Kita diajarin bagaimana menyembuhkan diri sendiri ya. Nanti juga kita akan mempelajari ada antara luka dan kelapangan hati, kemudian dari terluka berakhir bahagia ya. Ini temanya insya Allah akan lebih mendalam ya dari yang hari ini, pasti lebih mendalam lagi karena detail sekali dari mulai cara mengenali dari mana datangnya luka, kemudian kita diajarin dari luka itu menjadi sebuah kebersyukuran ya. Kita juga tentunya diajarkan berdamai dengan luka hingga akhirnya nanti lukanya berakhir bahagia ya. Nah, terus ada yang nanya benefitnya apa aja? Nah, ini kita bisa lihat nanti itu akan ada Zoom durasinya 3 jam, kemudian akan ada extra healing ya. Nanti juga akan audio silent moment. Sebenarnya audio silent moment ini apa sih, Kak Ayu? Nah, jadi nanti kita akan kasih semacam audio gitu ya dari Bunda Anik. Nah, nanti tuh audio ini mengajarkan bunda-bunda semua untuk lebih menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Jadi bisa didengarkan diulang-ulang ya. Tidak hanya saat di kelas diajarinnya, tapi juga nanti dikasih audio silent moment. Jadi kalau kalau mau nanti sendiri nih apa mengobati luka sendiri itu udah bisa ya. Kemudian nanti juga ada rekaman kelas selama 30 hari ya, bunda-bunda. Kemudian ada rekaman pemulihan jiwa dan buku spiritual motherhood ya. Kalau bunda-bunda selama ini suka apa namanya ikutan kelas SM, sekarang SM sudah ada bukunya, tapi ini hanya untuk yang bundling ya. Untuk yang platinum ya. Nanti kalau misalnya daftar ada kelas bundling dengan novelnya seperti itu ya, kakak-kakak semua. Ada yang sudah daftar? Yang sudah daftar, boleh kasih tahu yang sudah daftar siapa di sini? Sudah pada daftar belum? Nanti kita ketemu lagi di tanggal 11 ya. Nanti akan lebih dalam lagi. Aku sudah daftar, saya sudah daftar, Alhamdulillah. Mas, sudah daftar Kak? Aku sudah daftar. Bagi yang belum daftar, ada informasi juga nih. Nanti silahkan dilihat, diperlihatkan oleh kakak operator. Jadi untuk yang daftar hari ini sampai besok malam akan ada promo 24 jam. Nah, ini dia ya. Voucher potongan harga sebesar 100.000 kalau bunda-bunda nanti memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya bisa dilihat sendiri pulih. Jadi nanti saat check out silahkan dimasukkan kode vouchernya pulih ya, huruf kapital semua dan jangan lupa di enter ya. Kebanyakan bunda-bunda udah masukin kodenya tapi nggak di-enter, jadinya nggak berkurang harganya ya. Jadinya investasinya nanti tetap dengan harga yang berlaku gitu. Nah, jadi setelah kodenya dimasukkan, silahkan diklik biasanya tombolnya warna hijau ya. Di-apply. Setelah di-apply baru nanti ada potongan 100.000. Besar banget potongannya 100.000 ya. Biasanya kan kita dapatnya berapa? 30, 50, 70, ini 100.000 ya. Hanya 24 jam dari berlaku saat ini ya. Sampai besok pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya untuk kelas seni memaknai luka. Jadi bagi yang belum daftar silahkan daftar dulu aja ya. Itu ada di share sama admin linknya. Diklik daftar dulu aja. Nggak apa-apa kalau misalnya Kak aku besok aja bayarnya. Nggak apa-apa. Yang penting diklaim dulu apa kodenya, kode vouchernya karena ini kode vouchernya
tidak biasanya berlakunya hanya untuk 50 pendaftar pertama atau 100 pendaftar pertama seperti itu ya, yang untuk daftar hari ini. Jadi cepet-cepetan nih, siapa cepat dia dapat ya. Jadi Bunda silahkan, aduh Kak, saat ini belum bisa daftar, bisanya besok pagi atau besok siang, nggak apa-apa. Yang penting diisi dulu datanya, daftarin aja dulu hari ini, biar apa? Biar klaim vouchernya sebelum vouchernya kehabisan sama orang. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian, nah ya, karena kita sudah ada di puncak acara ya, di akhir acara, seperti yang sudah dijanjikan di awal, informasi pertama sudah tersampaikan, informasi kedua sudah tersampaikan. Sekarang informasi terakhir, yaitu pengumuman pemenang bagi peserta yang beruntung mendapatkan voucher Shopee sebesar 50.000 untuk 2 orang yang beruntung ya. Ini saya mau cek dulu karena dipilihnya langsung sama admin. Dilihat dari tadi, oh siapa yang on kamera terus-terusan, siapa yang dari tadi banyak komen gitu ya, aktif di kolom komentarnya gitu, selalu respon adminnya, selalu respon MC-nya gitu ya, selalu menanggapi Bunda Aniknya. Nah itu dicek dari tadi sama Kak admin ya. Saya izin coba buka ini dulu ya informasinya ya. Oke, ini saya sudah dapat informasi dari kakak adminnya, dari admin kita. Terima kasih yang sudah standby dari tadi. Jadi, dari peserta yang masih bertahan ini, alhamdulillah masih banyak. Ada 2 orang yang beruntung. Bismillah, ini insya Allah yang dipilih Allah ya. Semoga nanti vouchernya digunakan dengan sebaik-baiknya agar berkah ya. Dan semoga ini bisa membantu kebutuhan teman-teman ya. Oke, sekarang ada 2. Yang pertama, aduh ini kalau ada backsoundnya boleh backsound yang bikin deg-degan. Kayak gitu. Oke, dibacain dulu ya. Pemenang voucher pertama jatuh kepada Ibu Hana. Ya, silahkan nanti Ibu Hana chat admin. Ya, Ibu Hana. Masya Allah, ternyata diliatin Ibu Hana. Masya Allah, selamat ya Bunda Hana, luar biasa. Nanti boleh langsung chat adminnya ya, ada Kak Astri di kolom chat, boleh. Kak Astri boleh muncul dulu mungkin biar nanti langsung di ini, atau boleh ngehubungin ke Instagram PPA Institute ya. Nah ini Kak Astri ada muncul, silahkan nanti di komen aja ke Kak Astri ya. Gitu ya Bunda Hana ya. Oke Bun? Alhamdulillah ya, gak sia-sia dari tadi on cam, luar biasa. Oke, kita next ke selanjutnya ya. Bismillah. Selanjutnya pemenang voucher Shopee 50.000 jatuh kepada Bunda Trifirmaini Parasari. Boleh mungkin. Alhamdulillah. Halo Bunda, Assalamualaikum. Alhamdulillah dapet ya, luar biasa. Terima kasih ya Bunda ya, sudah selalu on kamera dan mengikuti kegiatan dengan aktif dari tadi ya. Jadi Bunda dapat Alhamdulillah ya voucher Shopee-nya ya. Happy ya Bun, semoga Bunda Trifirmaini, maaf kalau salah sebut namanya, dan Bunda Hana semoga happy ya, nanti jadi udah plong hatinya ya. Udah gitu dapat voucher Shopee, Alhamdulillah happy ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, barokallah barokallah. Baik, teman-teman semua, karena rasanya semua informasi sudah disampaikan, sudah saya sampaikan, dan karena sesinya juga sudah selesai, mari kita sudahi kelas hari ini. Sekali lagi, izin mengingatkan yuk bagi yang belum daftar, kita ketemu lagi di tanggal 11 hari Selasa ya. Lanjut belajar di kelas seni memaknai luka, dan jangan lupa masukin kode kuponnya ya. Terima kasih Bunda yang sudah hadir hingga akhir. Mohon maaf jika saya selaku MC banyak melakukan kesalahan. Semoga apa yang sudah didapat malam hari ini bisa menjadi wasilah kesembuhan Bunda-Bunda semua.
Eh, kami semua tim, saya dan tim dan Bunda Nik pamit undur diri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bunda ya. Salam, terima kasih. Syukron, Waalaikumsalam ya Bunda warahmatullahi Ani. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mbak Ayu. Ayo, Assalamualaikum. sehat selalu, salam sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakillahu khairan katsira Bunda Ani. Bunda Ani.